Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan eh, hukum acara peradilan tata usaha negara. Eh, Kelompok terdiri dari Ahmad Syarif, Alfitri Resti Hidayanti, dan Punggawi Zelmafira Trisyadanti Umar. Eh, yang akan dibacakan pertama oleh Zelma. Kepada Zelma kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama istilah dan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut pengadilan tata usaha negara adalah ide dari Wiryono Projodikoro untuk menyusun rancangan undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan. Kemudian, istilah yang muncul kemudian adalah peradilan administrasi negara. Selanjutnya, berubah lagi menjadi peradilan tata usaha pemerintahan, sampai akhirnya peradilan tata usaha negara dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang cara-cara bagaimana orang harus bertindak di pengadilan dan cara-cara bagaimana pengadilan harus bertindak di antara mereka sendiri untuk menjalankan hukum tata usaha negara. Dengan kata lain, hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang tata cara sengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, sejarah hukum acara peradilan tata negara. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Namun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang perkara-perkara yang berkaitan dengan administrasi dapat diselesaikan. Karena buktinya, walaupun peradilan administrasi negara belum ada, telah banyak perkara administrasi negara yang dapat diselesaikan. Untuk penyelesaian perkara, administrasi negara dilakukan oleh berbagai macam badan peradilan yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu dengan prosedur pemeriksaan yang berbeda. Sejarah peradilan tata usaha negara sudah sejak lama dirintis. Tahun 1946, Wirjono Projodikoro membuat rancangan undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan. Selain itu, ada usaha lain yang mendukung perwujudan peradilan tata usaha negara berupa kegiatan-kegiatan penelitian, seminar, dan sebagainya. Peradilan tata usaha negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya mengalami perubahan pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga peradilan tata usaha negara yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di Undang-Undang Nomor 5, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 9 seri hukum tahun 1986 tersebut, pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif berinisiatif melakukan perubahan beberapa substansi undang-undang tersebut. Adanya perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi peradilan tata usaha negara. Kenyataan yang terjadi walaupun sudah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan peradilan tata usaha negara, serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 116 Ayat 4, yakni jika pejabat tidak bersedia melakukan putusan, maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Untuk itu, pemerintah dan pihak lembaga
pihak lembaga legislatif mengeluarkan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni dengan perubahan kedua lewat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang ketiga, makna perubahan hukum acara peradilan tata usaha negara. Maksud perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hal yang utama yakni dari segi penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Yang kedua, berikut menyangkut persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan tata usaha negara maupun hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara, yakni antara lain proses seleksi hakim yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus melalui proses yang ketat. Yang ketiga, adanya pengadilan khusus dan hakim ad hoc. Yang keempat, persyaratan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim. Kelima, adanya usaha peningkatan kesejahteraan hakim. Keenam, transparansi dan akuntabilitas putusan. Ketujuh, waktu pemberian salinan putusan. 8, kejelasan biaya perkara dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya. 9, prosedur bantuan hukum. Selanjutnya yaitu yang keempat, asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara terdapat beberapa asas sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga keabsahan atau res sumatic vermodum vareumaticet presumptio iut causa. Yang kedua, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, asas sidang terbuka untuk umum. 4, asas biaya ringan dan asas sederhana serta asas cepat. 5, asas hakim aktif. 6, mendengar kedua belah pihak. 7, asas kebenaran material yang dicari. 8, asas kemandirian kekuasaan kehakiman. 9, asas objektivitas. Yang kelima, ciri-ciri hukum acara peradilan tata usaha negara. Di sini ada 21 ciri-ciri hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan sebagai tergugat. Kedua, penggugat senantiasa seseorang atau badan hukum perdata. Ketiga, hakim dapat menarik pihak ketiga yang dianggap mempunyai kepentingan dalam proses sengketa atau perkara. Keempat, penggugat dapat mengubah dasar gugatannya sampai dengan replik. Kelima, tergugat dapat mengubah dasar jawabannya sampai dengan duplik. Keenam, adanya acara cepat dengan hakim tunggal. Ketujuh, seseorang karena jabatan, martabat, atau pekerjaannya untuk merahasiakan sesuatu dapat mengundurkan diri sebagai saksi. 8, hakim berperan aktif. 9, gugatan pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Ke-10, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material. 11, menggunakan ajaran pembuktian bebas. 12, adanya gugatan perlawanan. 9, sifat sengketa adalah on res matige ofeit dat. 14, para pihak yang bersengketa adalah antara badan atau pejabat tata usaha negara lawan warga negara atau badan hukum perdata. 15, keputusan pengadilan hanya bersifat sah atau batal. 16, adanya acara singkat khusus terhadap gugatan perlawanan. 17, keputusan berlaku terhadap siapapun. 18, adanya keputusan dismisial. 19, pemeriksaan bersifat kontradiktoir yang titik beratnya pada inquisitor. 20, tidak berlaku prinsip actio popularis atau setiap orang berhak menggugat. Yang terakhir, beban pembuktian ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum acara peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka subjek peradilan tata usaha negara dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak penggugat, pihak tergugat, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Sementara objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara. Selanjutnya yang ke-7, kewenangan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya kompetensi kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan atau mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Terima kasih kepada Zelma. Yang membacakan selanjutnya adalah saya sendiri. Yang kedelapan, fungsi hukum acara peradilan tata usaha negara. Sesungguhnya fungsi hukum acara tata usaha negara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana kontrol sosial untuk tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, sebagai petunjuk dan pedoman proses penyelesaian sengketa TUN, eksekusi putusan pengadilan. Yang ketiga, sebagai pedoman bertindak dalam peradilan tata usaha negara. Yang keempat, sebagai sarana menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, upaya pengayoman hukum dan terciptanya kepastian hukum. Yang keenam, terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Yang ketujuh, untuk menjaga ketertiban, ketertiban dan keamanan. Yang kedelapan, upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, kuat, dan berwibawa. Yang kesembilan, sebagai pengendali problema sosial. Yang ke-10, terjaminnya rasa keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. 9. Sifat, sasaran, dan sistem peradilan tata usaha negara. Sifat peradilan tata usaha negara adalah menegakkan hukum publik, yaitu berupa hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sedangkan sasaran dan tujuan dari peradilan tata usaha negara adalah melindungi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tercermin antara lain dalam pasal 49, pasal 55, dan pasal 67 ayat 1. Eh, 10. Alasan, waktu, syarat, dan isi pengajuan gugatan. A. Alasan mengajukan gugatan ke PT-UN. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 adalah: A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. C. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. B. Waktu pengajuan gugatan PT-UN. Menurut Wicipto Setiadi tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai dimaksud dalam pasal 55 UU PT-UN tersebut dihitung secara variasi, yakni sebagai berikut. A. Sejak diterima keputusan tata negara KTUN yang digugat itu memuat nama penggugat. B. Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan umum yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa. C. Setelah lewat 4 bulan apabila perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa. Dan D. Sejak dari pengumuman apabila keputusan tata usaha negara itu harus diumumkan. C. Syarat gugatan PT-UN. Pasal 56
Undang-Undang PT UN menyebutkan syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Dan C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Yang ketiga, gugatan dapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. D. Isi gugatan PT UN mengenai isi dari gugatan pengadilan tata usaha negara diatur dalam 56 Undang-Undang PT UN berdasarkan ketentuan tersebut. Isi gugatan pada intinya memuat sebagai berikut. A. Identitas para pihak penggugat dan tergugat. B. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntunan atau yang lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita yang terdiri dari dua, yakni pertama, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, kedua, bagian yang menguraikan tentang hukumnya, dan C. Petitum atau tuntunan, yakni apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan hakim. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Alfitri. Kepada Alfitri dipersilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu sistem hukum peradilan dan hukum peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, sistem civil law banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem civil law. Pada dasarnya, sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law. Menurut Sajipto Raharjo, perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem common law yakni pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum. Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, perlindungan terhadap hak individu atau perseorangan. Selain yang diuraikan di atas, ciri yang menonjol pula pada sistem common law yakni lebih mendasarkan pada prosedur dalam menyelesaikan setiap sengketa. Dalam proses pengadilan, hukum yang menganut sistem common law lebih condong mengikuti putusan yang pernah diputuskan dalam perkara yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum di dunia awalnya terbagi atas sistem hukum civil law dan sistem common law. Berdasarkan pembagian tersebut, maka secara otomatis mempengaruhi pembagian sistem peradilan menjadi sistem peradilan Eropa kontinental dan sistem peradilan Anglo-Saxon. 12. Pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara umum, tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama, pembacaan gugatan sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, pembacaan jawaban. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Duplik pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembuktian pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kesimpulan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang terakhir yaitu putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
13. Pembuktian pengakuan pihak dalam sistem pembuktian pada peradilan tata usaha negara. Meninjau kekuatan pembuktian pengakuan pihak dalam sistem pembuktian pada peradilan tata usaha negara, hukum pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia menganut pembuktian kebenaran material. Artinya, dalam sengketa yang diadili di peradilan tata usaha negara, hakim harus mencari kebenaran material daripada sekedar apa yang diajukan para pihak dalam persidangan. Hakim harus mencari kebenaran material Hakim dalam hal ini pun diberikan kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sangat penting pembahasan secara mendetail mengenai alat bukti dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, karena hakimlah yang akan menentukan kekuatan pembuktiannya secara material. Pertanyaan utama yang timbul adalah, apakah penggunaan alat bukti pengakuan para pihak di persidangan sejalan dengan tujuan dari pembuktian material di peradilan tata usaha negara? Hal ini mengingat dalam sengketa peradilan tata usaha negara, hakim harus mencari kebenaran material, dan oleh karena itu diberikan kebebasan dalam pembuktian dan hanya dibatasi dalam hal jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum. Upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia yaitu upaya hukum biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum bersekutuan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya hukum ini terdiri dari banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tun dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Lalu, upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Peninjauan kembali atau PK merupakan satu-satunya upaya hukum luar biasa. Sekian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Baiklah, karena moderatornya lagi ada masalah, akan saya ambil alih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.